Yo, sobat-sobat Amin, apa kabarnya semua? Para pencinta Liga Campuran single bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Oke, sebelumnya Wak Min ucapkan selamat datang ya penonton video Amin ini. Berjumpa lagi bersama Wak Min yang prediksi mantul. Nah, sebelumnya kita bahas prediksi semalam, Wak. Ya, kalau dibilang agak lumayan. Semalam tuh Wak Min prediksikan Istanbul Basaksehir melawan Kasim Basah. Di situ Wak Min pasang di pur di setengahnya sama di over di dua setengahnya. Di sini handicapnya kita kena sama overnya kita kena dua-duanya karena skor akhir itu 4-0. Nah, Cremonese melawan Ternana. Semalam tuh kami prediksikan kami pasang di pur di Cremonese di setengahnya sama di over di dua setengahnya. Dan ada Wamin bilang itu Wamin pasang nih ke fokus ke overnya. Di sini dua-duanya kita kena lagi di handicap sama di overnya. Nah, di WBA melawan Watford, semalam tuh kami bersihkan, kami pasang di lek-lekan di WBA sama di over di duanya. Karena itu pas kami record ya kan, ada purannya 2-3/4. Tapi pas nggak selang berapa lama, itu turun overnya jadi 1-3/4. Nah, 2-3/4-nya itu ngilang. Nah, di sini kita dua-duanya draw, imbang. Karena skor akhir itu satu sama. Nah, di blok 6 melawan Kosenja, semalam tuh kami bersihkan, kami pasang di pur di satunya sama di over di 2/4-nya. Di sini skor akhir itu cuma 1-0 aja. Ya, bolok. Nah, padahal terus-terusan nyerang ya kan, tapi golnya itu cuma sekali. Di sini handicapnya kita draw, tapi sayangnya di overnya kita patah karena di over di 2/4. Nah, ini bill yang kami pasang di prediksi YouTube, poin patah 1 di over di 2/5 di bolok. Nah, di WBA Wamin pasang di lek-lekan draw. Di Cremonese melawan Ternana, Wamin pasang di over 2/5-nya. Di Istanbul Basaksehir, Wamin pasang di pur di setengahnya. Di sini sayang kali patah 1. Tapi kalau misalnya dipasang di handicapnya ya kan di blok, nah itu bisa terjadinya draw 2 menang 2, ya agak lumayan. Nah, ini ya Wamin bisa lihat sendiri di sini bill lain yang Wamin pasang. Di sini ya ada draw 1 sama kalah setengah ya kan, karena Wamin di sini pasangnya di pur di 1/4-nya. Karena itu handicapnya tuh naik kali di blok. Nah, tapi di over undernya ya tetap gitu kan. Tapi agak lumayan lah. Kenapa dapat uang jajan lagi ya kan, kalah setengah. Nah, sama di sini patah 1 lagi Palan di Asane, Renhim sama Istanbul Basaksehir. Di situ Palan udah win full ya kan, tapi di Sandesnya pur 1 pun dia nggak dapat, sayang kali Nah, sama single bet dan bojal Wamin ya tadi bilangi Wamin itu fokusnya ke grup ya kan. Itu ada Wamin share tuh di FB Wamin, dan Wamin bilang. Jadi sekali lagi selamat ya kan untuk saudara Wamin yang di warung, yang di YouTube ataupun yang di FB. Selamat yang udah pandai pilih-pilih prediksi Wamin. Ya, kalau yang profit selamat, kita CP lagi Nah, jadi untuk sobat Wamin yang di YouTube ini, ya Wamin cuma bawa itu cuma 4 tim ya kan. Selebihnya ya Wamin prediksikan untuk di grup. Gak mungkin Wamin bawakan 10 tim ini. Mau berapa menit ya kan Wamin record kayak gini ya kan, rekam prediksikan. Jadi kalau mau sekalian mau mantau prediksi Wamin, boleh datang ke warung Wamin, boleh. WhatsApp Wamin ada di kolom komentar atau deskripsi. Dan kalau mau tahu info single bet, boleh pantau ke FB Wamin. FB Wamin letak linknya di kolom komentar. Oke nah nggak usah baca lagi, langsung aja Wamin kasih prediksi Wamin untuk malam ini sebagai referensi untuk sobat pencinta Liga Campuran ataupun single bet. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Wamin agar Wamin bisa terus berbagi prediksi-prediksi yang mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan prediksi Wamin selanjutnya. Ada 4 pertandingan yang dibersihkan untuk malam ini di Liga Champion UEFA Eropa. Žalgiris melawan Bodo Glimt, Midtjylland melawan Benfica, Fenerbahce melawan Karabakh, PSV melawan AS Monaco. Nah, langsung saja ke pertandingan pertama. Žalgiris melawan Bodo Glimt. Di head-to-head kedua tim di sini, di leg pertama di sini, nah, Pak bisa sendiri di sini. 3 kali kemenangan untuk di Bodo Glimt dan sekali berakhir imbang. Nah, di menit terakhir bisa sendiri di situ. Di leg pertama
Bodo Glimt sebagai tim tuan rumah. Di situ dia ngebantai dengan skor 5-0. Nah, selebihnya Wak bisa sendiri di kandangnya Žalgiris itu berakhir imbang. Untuk 6 terakhir Žalgiris 4 menang 1 draw 1 kalah, sedang untuk 6 terakhir Bodo Glimt 5 menang 1 kalah. Nah, kita juga Wak sumber kita lagi. Dari sini Wak performanya Žalgiris bermain di home-nya 5 menang beruntun. Nah, sementara terakhir di sini Žalgiris sebagai tim tuan rumah performanya cukup lumayan bagus Wak. Di sini dia cuma sekali menelan kekalahan, 2 kali berakhir imbang, dan selebihnya 7 kali kemenangannya. Sedang performanya Bodo Glimt bermain di away-nya 2 menang 3 kalah. Dan sementara terakhir di sini Bodo Glimt bermain di away-nya ya Wak bisa sendiri. Apalagi dia posisi bertahan kalau dia udah menang besar sebagai tim tuan rumah. Di sini dia cuma 4 kali menelan kekalahan dan selebihnya 6 kali kemenangannya. Nah, kita juga Wak pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap Bodo Glimt yang pur Žalgiris 3/4 setengah 1 sama 1/4. Kalau tidak bener ya 2/3/4 2/2 2/4 sama 3. Nah, untuk head to head kedua tim di situ Bodo Glimt yang ngepur di leg pertama ya kan. Ya, di situ dia ngebantai sampai skor 5-0. Dan Bodo Glimt ini pun di head to head terakhirnya dia sering ngebantai. Tapi di sini dia di leg kedua dia tetap ngepur dan ada purannya 1/4. Itu hati-hati jebakan bandot Wak. Di sini Wak itu pasang ditahan di Žalgiris, ditahan di satunya. Kalau di time overnya Wak pasang di under di tiganya. Karena Wak yakin di sini Žalgiris bisa tahan selisih 2 gol. Ya, mentok-mentok pun imbang. Dan Bodo Glimt pasti bermainnya bertahan. Oke, Wak. Lanjut, Wak. Midtjylland melawan Benfica. Di leg pertama di sini di kandang Benfica itu menang dengan 4-1. Nah, di situ pun juga ya Wak bisa sendiri kan Benfica itu kemarin kayak mana performanya cukup bagus Wak. Karena itu Benfica dari Portugal, sedangkan Midtjylland itu dari Denmark. Untuk 6 terakhir Midtjylland 2 menang 2 draw 2 kalah, sedangkan 6 terakhir Benfica 6 menang beruntun. Nah, kita juga Wak sumber kita yang lagi. Dari sini Wak performanya Midtjylland bermain di home-nya 2 menang 2 draw 1 kalah. Dan sementara terakhir di sini Midtjylland sebagai tim tuan rumah performanya cukup lumayan bagus Wak. Tapi di terakhir di sini cuma sekali menelan kekalahan di Liga Denmarknya. 4 kali berakhir imbang dan selebihnya 5 kali kemenangannya. Sedang performanya Benfica bermain di away-nya 4 menang 1 draw. Dan sementara terakhir di sini Benfica bermain di away-nya ya Wak bisa sendiri cukup bagus Wak. Di sini dia cuma sekali menelan kekalahan, 2 kali berakhir imbang dan selebihnya 7 kali kemenangannya. Nah, kita juga Wak pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap Benfica yang pur Midtjylland 3/4 setengah 1 sama 1/4. Kalau di overnya 2/3/4 3 2/5 sama 3/4. Nah, di sini pasarannya netral, bukan di kandang Midtjylland ataupun di Benfica. Nah, ini pasarannya handicapnya sama kayak di Bodo Glimt tadi, tapi di over-undernya agak sedikit beda. Karena tadi itu ada di over 2/4-nya, di sini gak ada. Nah, di sini Wak untuk pasang yakin Benfica bisa menang selisih itu tipis ya, selisih 1. Di sini Wak untuk pasang di pur di setengahnya. Kalau di time overnya Wak pasang di over di 2/5. Karena Wak yakin di sini Midtjylland pasti ngebalas golnya dan terjadinya balas-balasan gol. Oke Wak. Lanjut Wak. Ferencváros melawan Karabakh. Ferencváros ini dari Hungaria, sedangkan Karabakh ini dari Azerbaijan. Kemarin tuh Karabakh sebagai tim rumah dia ngepur, ya kan? Cukup bagus juga Azerbaijan ini. Tim Azerbaijan ini bermain di champion. Untuk head-to-head kedua tim di sini di leg pertama di situ berakhir imbang. Ferencváros bisa mengimbangi kedudukan si Karabakh. Untuk 6 terakhir Ferencváros 3 menang 2 draw 1 kalah, sedangkan untuk 6 terakhir Karabakh 3 menang 2 draw 1 kalah. Nah, di sini performanya sama-sama imbang Wak. Nah, kita juga Wak sumber kita yang satu lagi. Dari sini Wak performanya Ferencváros bermain di home-nya 4 menang 1 kalah. Nah, sementara di sini Ferencváros sebagai tim tuan rumah performanya cukup lumayan bagus Wak. Di sini dia cuma 3 kali menelan kekalahan, sekali berakhir imbang dan selebihnya 6 kali kemenangannya. Sedang performanya Karabakh bermain di away-nya 1 menang 3 draw 1 kalah. Dan sementara di sini
Karabakh bermain di away-nya ya sebenarnya cukup bagus Wak, tapi di event terakhir Wak bisa sendiri 3 kali berakhir imbang dan sekali menelan kekalahan. Dan melawan Zurich itu pun dia situ berakhir imbang, ya kan, itu dia kalah sebenarnya. Nah, kita juga Wak, pasar handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap Ferencvárosi yang pur Karabakh 1/4, setengah, lek-lekan sama 3/4. Kalau 3 counternya 2/4, 2/2, 2 sama 2, 3/4. Nah, di sini Ferencvárosi yang ngepur, kemarin tuh Karabakh yang ngepur ya kan. Tapi dilihat dari oddsnya itu kecondong ke Ferencvárosi bisa membeli 1 gol. Dan dilihat dari over 2-nya, di situ Wak yakin ya maksimal itu bisa terjadinya 2 gol ataupun minimal, ya kan, bisa terjadi imbang 1 sama ataupun 2-0. Di sini Wak itu pasang di pur di Ferencvárosi di seperempatnya atau bermain aman di lek-lekannya. Kalau di tengah overnya Wak itu pasang di over di 2,5 karena Wak yakin minimal gol itu udah terjadinya 2. Oke Wak, lanjut Wak, komen terakhir PSV melawan AS Monaco. Di sini PSV Eindhoven ini dari Liga Belanda, sedangkan AS Monaco ini dari Prancis. Ya, walaupun di sini kemarin tuh berakhir imbang ya kan di head to head nih. Untuk head to head kedua tim di sini 2 kali kemenangan untuk di AS Monaco dan 3 kali berakhir imbang. Nah, di sini Wak bisa sendiri di kandangnya PSV kemarin tuh AS Monaco bisa menang dengan 1-2. Tapi di terakhir di sini ya walaupun AS Monaco itu mental di champion tuh cukup bagus ya kan, tapi Wak yakin AS PSV itu cukup lumayan bagus performanya. Untuk 6 terakhir PSV 4 menang 1 draw 1 kalah, sedangkan 6 terakhir AS Monaco 2 menang 2 draw 2 kalah. Nah, kita lihat juga Wak sumber kita yang satu lagi. Dari sini Wak performanya PSV Eindhoven bermain di home-nya 3 menang 1 draw 1 kalah. Dan sementara terakhir di sini PSV Eindhoven di sini bermain di home-nya sebenarnya cukup bagus Wak performanya. Di sini dia cuma 2 kali menelan kekalahan, sekali berakhir imbang dan selebihnya 7 kali kemenangannya. Sedang performanya AS Monaco bermain di wing-nya 2 menang 1 draw 2 kalah. Dan sementara terakhir di sini AS Monaco di sini bermain di away-nya ya Wak sebenarnya di sini 2 kali menelan kekalahan, 2 kali berakhir imbang dan selebihnya 6 kali kemenangannya. Nah, kita lihat juga Wak pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandotnya handicap PSV Eindhoven yang pur AS Monaco 1/4, lek-lekan, setengah sama 3/4. Kalau di overnya 2, 3/4, 3, 2,5 sama 3/4. Nah, di sini yang ngepur tuh PSV Eindhoven. Kalian ya untuk head to head-nya bisa terjadinya AS Monaco yang dibelungkan, tapi seringan berakhir imbang. Dan dilihat dari odds-nya itu kecondong PSV bisa membeli 1 gol. Karena itu odds-nya itu ya cukup besar juga di pur di setengahnya. Di sini Wak itu pasang bermain aman di PSV Eindhoven di lek-lekannya. Kalau di tengah overnya Wak pasang di under di 3-nya. Karena Wak yakin di sini PSV Eindhoven pun ya performa cukup bagus dan pertahanan itu bisa bertahan. Ya, dia cukup menang selisih 1 aja, dia bisa masuk ke babak selanjutnya. Oke Wak. Nah Wak, itu di tim terakhir Wak berdasarkan. Jadi kok sosok Wak Amin 1 dan Wak Amin ya kalian boleh ambil, ikut Wak Amin. Kalian pilih-pilih lah yang 1 dan Wak Amin. Kalau nggak kalian pun nggak masalah. Yang penting di sini main Wak harus yakin, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sahabat-sahabat pecinta Liga Champions atau single bet, dan utamakan prediksi sendiri. Oke Wak Amin undur diri dulu. Maaf kok salah kata. Kalau mau tahu info filmnya bisa ke Wak Amin langsung. Atau kalau mau tahu info single bet bisa pandu FB Wak Amin atau Telegram Wak Amin. Dan terima kasih selalu support channel Wak Amin. Salam, yang penting yakin.